Halo sobat SDGs. Dunia memiliki tujuan bersama, yakni untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak sesuai dengan tujuan SDGs yang ketiga, yakni Good Health and Wellbeing. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan memberikan beberapa strategi untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Kematian ibu atau AKI di Asia Tenggara tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat ketiga tertinggi di Asia Tenggara. Menurut data, indikator AKI telah menurun dari waktu ke waktu. Meski turun, AKI masih berada jauh di atas target SDGs 2030, yaitu kurang dari 70 per 100 ribu kelahiran hidup. Maka dari itulah, kami bertujuan untuk menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi kematian ibu dan anak, dan untuk mengetahui strategi penanganan yang tepat untuk menurunkan kematian ibu dan anak. Berikut ini adalah manfaat dari diadakannya upaya tersebut, antara lain menekan kematian ibu dan bayi, memudahkan ibu untuk mengurus kehamilan, KB fase persalinan, pelayanan persalinan, nifas dan neonates, meminimalkan kasus kegawat darurat pada kehamilan, persalinan dan nifas, dan meningkatkan kapasitas ibu dalam melakukan monitoring kesehatan ibu dan anak melalui pemanfaatan buku KIA. Pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan mencatat kasus kematian ibu di Indonesia meningkat 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar kematian ibu disebabkan oleh COVID-19. Kondisi wanita usia subur seperti anemia, obesitas, atau menderita penyakit seperti tuberkulosis merupakan faktor penyebab tingginya angka kematian yang dimulai pada tahap pra-kehamilan. Ibu dapat mengalami beberapa kondisi bawaan selama kehamilan, antara lain hipertensi, pendarahan, infeksi, dan penyakit lainnya. Salah satu cara yang paling efektif untuk menurunkan angka kematian ibu adalah dengan meningkatkan persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan terlatih. WHO sendiri menargetkan 90% persalinan ditolong tenaga medis pada tahun 2015. Menurut data, proporsi persalinan yang ditolong tenaga medis meningkat menjadi 82,3% di tahun 2010 dan 86,89% pada tahun 2014. Seberapa jauh angka kematian ibu dan anak? Angka kematian ibu dan anak merupakan indikator pembangun kesehatan suatu bangsa. Mengingat tingginya angka kematian ibu dan anak atau disebut AKI, data yang telah didapatkan dari 2002 sampai 2015 meningkat secara grafis. Maka pemerintah memberikan program-program agar menurunkan angka kematian ibu dan anak untuk menutupi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk membantu menurunkan angka kematian ibu dan anak, maka diperlukan pihak-pihak yang akan terlibat. Yang pertama yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang kedua pemerintah, yang ketiga tenaga kesehatan, dan yang terakhir adalah masyarakat. Langkah yang bisa kita terapkan adalah untuk memberikan pelayanan bagi ibu hamil, baik sebelum, sesaat, ataupun setelah kehamilan, guna untuk mencegah penyakit ataupun kelainan bagi ibu dan anak yang dilakukan secara berkala oleh tenaga kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Pengecekan ini kemudian tercatat di dalam buku KIA dan dilaporkan ke pengelola SIP dalam aplikasi Komdekesmas. Tentunya juga dengan melakukan pengecekan secara preventif dan rehabilitatif untuk penyakit menular seksual ataupun HIV atau AIDS. Karena itu perlunya kerjasama yang bersinergis, investasi yang lebih besar dan efektif dalam sistem dan layanan kesehatan untuk meningkatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam perawatan kesehatan dalam upaya mensejahterakan kesehatan ibu, bayi, dan anak Indonesia.